Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali saya bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan di mana saja berada. Saya Bapak Agustinus Banu. Saya ingin mau membagikan berkat rohani menyangkut dengan hari ini adalah seluruh orang Kristen atau gereja Kristen di mana saja berada, kita merayakan hari turunnya Roh Kudus atau biasa yang kita kenal dengan Pentakosta. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mau membagikan berkat rohani berdasarkan firman Tuhan di dalam Kisah 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Kisah 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya, yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dikatakan berbahagia bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mendengar firman ini sesuai dengan pembacaan ini. Maka kita mendengar dan memelihara dalam kehidupan kita. Baik Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin mau membagikan berkat rohani melalui Pentakosta ini. Dan menurut Pentakosta Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Pentakosta ini bukan adalah hari raya kita orang Kristen, tetapi ini adalah hari raya orang Yahudi. Nah, kalau kita berbicara tentang Pentakosta Bapak Ibu Saudara sekalian, Penta ini adalah hitungan orang Yahudi. Penta itu apa dan Kosta itu apa? Ada dua kata. Penta itu adalah 5 dan Kosta itu adalah 10. Dan kalau Pentakosta adalah 50 hari. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang saya mau bagikan ini tentang Pentakosta ini bukan hari raya orang Kristen, tetapi ini adalah hari raya orang Yahudi. Ya, mengapa sehingga demikian? Karena
orang Yahudi ini mereka punya hari raya banyak, termasuk hari raya Pentakosta ini. Kalau menurut mereka, Pentakosta ini mereka mengucap syukur turunnya ke-10 firman yang diterima oleh Musa. Ya, dan hari raya panen. Ini adalah Pentakosta orang Yahudi. Ya. Nah, kalau kita melihat Bapak Mama Saudara sekalian, seperti pembacaan kita tadi bahwa memang orang Yahudi ini waktu itu mereka hanya bait suci hanya satu saja, yaitu di Yerusalem. Dan mereka terpencar ke berbagai tempat. Seperti yang tadi kita baca di bawah bahwa orang Yahudi ini kalau misalnya hari raya, mereka berkumpul di Yerusalem untuk merayakannya, sepertinya termasuk Pentakosta ini. Dan mereka merayakan 7 minggu, pasca 7 minggu, dan setelah 7 minggu mereka hitung 50 hari dan mereka merayakan hari raya panen ini. Kalau kita membaca dalam Imamat, ya Bapak Mama Saudara sekalian, Imamat 23 ayat 15 dan seterusnya, dia bilang begini, kemudian kamu masing-masing menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan ujukan, harus ada genap 7 minggu, sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti ujukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, seperti firman di Imamat 23 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, ini berbicara tentang mereka hari raya panen. Dan seperti yang tadi saya katakan bahwa pengucapan syukur 10 hukum Taurat Allah. Karena waktu itu Musa dia menerima 10 hukum Taurat Allah, dia berpuasa selama 40 hari. Dan setelah itu mereka hitung 10 hari genap 50, maka mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bisa baca dalam Keluaran 34 ayat yang ke-28. Dia bilang begini, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam, lamanya tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Musa menerima 10 hukum Taurat Allah, dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dia juga sama dengan Elia juga. Elia pernah berpuasa 40 hari 40 malam. Kalau kita melihat di dalam Pertama Raja-Raja, ya, Pertama Raja-Raja 19 ayat yang ke-8, ya, maka bangunlah ia ini di sini adalah Elia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Ini hanya 2 tokoh besar yang berpuasa saat itu. Nah, Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali ke pembacaan kita tadi, Pentakosta. Maka itu kalau misalnya hitungan orang Yahudi Penta itu 5, supaya kita mengerti. Dan hitungan orang Yahudi biasanya sebut 1, yaitu mono. Kalau 2, di. Kalau 3, tri. Maka tri yang biasanya kita katakan tri, tunggal. Dan 4 itu adalah tetra. Lalu 5 yang kita sebut bilang penta. Dan yang ke-6 heksa. Yang ke-7 hepta, 7. Yang ke-8 oktav, 9 nona, ke-10 deka.
Jadi maka itu yang dikatakan 10 firman atau dekalog. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, termasuk Pentakosta ini adalah 50 hari. Nah, dari situ Bapak Mama Saudara sekalian, ketika orang-orang Yahudi berkumpul untuk merayakan hari Pentakosta di Yerusalem, tiba-tiba Roh Kudus turun pada hari Pentakosta pada hari itu. Maka yang kita tadi berbicara tentang Roh Kudus itu, maka turunlah mereka dan mereka turunlah Roh Kudus dan mereka itu adalah para rasul yang menantikan 10 hari. Maka mereka berkata-kata dalam bahasa di dunia ini, seperti yang tadi kita baca Bapak Mama Saudara sekalian, yang kita tentang Pentakosta, misalnya di bawah sini, bahwa ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung. Mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata-kata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Yahudi? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ya, misalnya di sini bilang orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, dan lain-lain sebagaimana. Jadi waktu itu Bapak Mama Saudara sekalian, para rasul ini mereka berkata-kata dengan bahasa di dunia ini, bahasa daerah-daerah ini. Ya, jadi maka itu mengapa sehingga para rasul ini mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa ini? Ya, karena lidah-lidah api ini menggambarkan bahwa satu anggota tubuh yang kita pakai di dalam lidah kita untuk bisa berbicara dan bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan pekerjaan Roh Kudus membuat rasul itu dan mereka berkata-kata dalam bahasa yang mereka tidak kenal, bahasa di dunia ini, dan tujuannya untuk bisa pergi dan menyampaikan firman Tuhan. Kalau misalnya pergi ke suatu daerah misalnya yang kita tadi dengar ini, bahwa Kapadokia, Asia, Frigia, Pamfilia ini adalah bahasa-bahasa mereka, dan pasti rasul-rasul ini pergi ke tempat-tempat ini untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Dan sampai di sana mungkin Roh Kudus melengkapi atau menyertai, memberikan hikmat kepada rasul sehingga mereka bisa memberitakan firman Tuhan. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sebagai orang Kristen, walaupun Pentakosta ini adalah hari raya orang Yahudi, tetapi kita orang Kristen mengadopsi karena Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Ya, nah maka itu yang seperti tadi saya baca di dalam Imamat 23 ayat 15 sampai ayat yang ke-17, itu tentang hari yang ke-50. Nah, kita hitung dari mana Bapak Mama Saudara sekalian? Misalnya pada waktu kita merayakan Paskah 7 minggu, dan setelah itu Yesus bangkit dari antara orang mati dan dia menampakkan diri selama 40 hari lamanya. Kita bisa baca dalam Kisah 1 ayat yang ketiga. Dia bilang begini, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, jadi di sini Bapak Mama Saudara sekalian, ini berbicara tentang waktu Yesus menampakkan diri selama 40 hari. Dan setelah menampakkan diri selama 40 hari, dia terangkat ke sorga. Dan terangkat ke sorga, kita sebagai orang yang percaya, kita menantikan dia 10 hari kemudian. Sehingga tiba 10 hari, maka turunlah Roh Kudus itu. Maka hari yang ke-50, seperti yang tadi saya katakan bahwa Penta artinya 5,
Kosta artinya puluh, maka 50 hari. Ya, Pentakosta berarti 50 hari. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang saya juga berbicara tentang kita orang Kristen, keyakinan kita adalah kita percaya Allah Tritunggal. Maka seperti Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terkadang saudara-saudara kita atau orang-orang yang beragama lain, misalnya agama-agama lain itu anggap kita bahwa kita ini adalah orang kafir atau kita percaya kepada 3 Allah dan lain sebagainya. Tetapi menurut saya Bapak Mama, kita jangan repot dengan mereka, karena memang keyakinan kita seperti itu karena Allah memang adalah satu hakikat, sedangkan di dalam itu ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Anak itu yang datang sebagai manusia dan kita melihat, maka Yesus katakan bahwa siapa melihat aku melihat Bapa, siapa yang tidak melihat aku maka tidak melihat Bapa. Maka dia katakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, dia bilang begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi pribadi ini, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Yesus, datang dan menjelma menjadi manusia dan kita melihat dia. Dan dia katakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, dia setelah mengadakan misi penebusan di dalam dunia ini, maka dia kembali ke sorga. Dia kembali ke sorga, maka dia mengutus Roh Kudus turun, datang dan menyertai kita. Itu pribadi yang ketiga. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, pekerjaan Roh Kudus menyertai kita sampai nanti pada akhir zaman. Jadi kalau misalnya firman Tuhan bilang kita berdosa terhadap Bapa atau terhadap Anak, kita bisa diampuni. Tetapi kalau berdosa terhadap Roh Kudus, maka tidak bisa diampuni. Lalu misalnya ada 2 firman Tuhan yang saya membawa kita untuk merenungkannya di dalam Lukas 12 ayat yang ke-10. Dia bilang, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak diampuni. Ya. Dan kita juga bisa baca juga di dalam Matius 12 ayat yang ke-32. Dia bilang begini, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Maksud di dunia ini dalam arti kita yang hidup di sini tidak diampuni. Dunia yang akan datang maksud waktu Yesus datang yang kedua kali dan menggantikan dunia yang baru tidak bisa diampuni. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, kalau sekarang ini kita harus merenungkan, kalau Roh Kudus sudah memakai kita, kita jangan menghujat, ya, kita jangan membenci, maka itu jelas bahwa kita tidak bisa diampuni. Ya, karena Roh Kudus yang bekerja dalam pribadi kita dan kita bisa mengetahui kebenaran. Dan kalau misalnya kita sudah mengetahui kebenaran dan kita sengaja berbuat dosa, maka itu sama halnya kita menghujat Roh Kudus. Ya, sama halnya di dalam Ibrani, ya, Ibrani 10 ayat yang ke-26, dia bilang, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, seperti yang tadi saya katakan, bahwa Roh Kudus sudah datang dan mengisahkan kita, memberikan pengertian kepada kita dan kita sudah tahu kebenaran. Ya, kalau misalnya kita sudah tahu kebenaran dan kita kembali melakukan hal yang tidak benar atau berbuat dosa, maka firman Tuhan ini bilang tidak ada lagi korban penghapus dosa di dunia sekarang dan di dunia yang akan datang. Karena firman Tuhan bilang Yesus Kristus disalibkan hanya 1 kali.
Ya, dan dia akan kembali. Kalau misalnya Yesus Kristus disalibkan dan menebus kita satu kali saja, ya, tetapi dia akan datang kembali, dia akan menghakimi. Maka itu kalau kita melihat di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-28, ya, Ibrani 9 ayat yang ke-28 saya baca ya. Dia bilang begini, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi maksud dia tidak menanggung dosa lagi dalam arti dia akan datang yang kedua kali untuk menghakimi. Jadi maka Bapak Mama Saudara sekalian, kalau sekarang kita sudah memperoleh kebenaran karena Roh Kudus sudah menginsafkan kita, lebih baik kita merenungkan dan bukan kita saja masih hidup di dunia ini kita orang benar atau suci, tetapi kita memang orang berdosa. Tetapi kalau kita melihat bahwa dosa yang mana kita berbuat itu dosa, kita jangan berbuat. Karena kalau kita berbuat, pasti kita tidak bisa diampuni. Ya, saya berikan salah satu contoh. Alkitab melarang namanya minum mabuk. Dan kalau misalnya dia sudah tahu bahwa minum mabuk ini adalah dosa, lalu dia terus minum mabuk, biarpun dia orang Kristen sendiri, dia tidak bisa menerima pengampunan. Ya, itu namanya orang Kristen KTP. Walaupun dia ini bilang orang pengkhotbah atau dia ini pendeta atau dia ini adalah penetua diaken dan ya dia pengajar, dia hamba Tuhan siapa, tapi kalau dia sudah tahu bahwa minum mabuk ini adalah dosa dan dia kembali minum sampai tidak sadarkan diri, ingat bahwa dia bukan orang pilihan, dia pasti mati masuk dalam neraka. Ya, jadi ingat Bapak Mama Saudara sekalian, ada ayat-ayat jelas bahwa dilarang minum mabuk, tapi sekarang ini orang dia sudah Kristen tapi dia kembali minum mabuk sampai yang tidak tahu diri. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, termasuk Roh Kudus yang hari ini kita memperingatinya. Jangan bilang kita menantikan baru Roh Kudus baru mau datang. Roh Kudus sudah turun dari 2000 tahun yang lalu, dan yang tujuan kita hanya memperingati saja karena keyakinan kita bahwa Roh Kudus datang dan menyertai kita. Karena kita sudah percaya Yesus, maka Roh Kudus dimeteraikan kepada kita, dan Roh Kudus itu tidak bisa keluar. Kalau kita melihat di dalam Efesus 1 ayat yang ke-13, dia bilang, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, memang Roh Kudus sudah dimeteraikan kepada kita. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya? Memang orang-orang yang tidak percaya ini tidak menerima Roh Kudus. Ya, tidak menerima Roh Kudus karena firman tadi Efesus 1 ayat 13 ini, ketika kita percaya, maksud percaya siap percaya Yesus, baru bisa dimeteraikan dengan Roh Kudus, diberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu memberikan menguduskan kita, yang mana yang dikatakan sanctification. Maka itu kalau dia sudah menguduskan atau sanctification, maka kita kudus dan bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, jadi maka itu kalau misalnya yang tadi kita melihat ayat-ayat yang menghujat Roh Kudus atau sudah tahu kebenaran tetapi dia kembali berbuat dosa, itu tandanya bahwa orang yang tidak dipilih. Kalau misalnya orang dipilih bukan menghujat Roh Kudus atau kembali sengaja berbuat dosa, karena kalau misalnya tidak diampuni tetap masuk neraka. Tetapi orang yang dipilih Tuhan, dia tidak mungkin untuk berbuat dosa. Karena apa? Allah turut bekerja bersama dengan dia
untuk mendatangkan kebaikan kepadanya. Ya, kita bisa dilihat di dalam Roma ya, Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi maka itu orang yang dipilih atau dipanggil sesuai rencana Allah, Allah turut bekerja bersama dengan dia. Bagaimana dengan orang yang tidak dipilih? Tuhan tidak bersama dengan dia. Pasti Tuhan membiarkan biar dia terus berbuat dosa. Ya, nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali baru. Dia akan membawa upah untuk membalas kepada setiap orang seturut dengan perbuatannya. Misalnya di dalam Wahyu juga. Wahyu 22 ayat 11-12. Dia bilang begini, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia cemar, terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Bapak Mama Saudara sekalian, maksud orang yang berbuat jahat, Tuhan membiarkan biar terus berbuat jahat. Ini menyangkut dengan orang yang tidak dipilih Tuhan. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, kita merenung dengan ayat-ayat di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya sungguh-sungguh supaya kita tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Karena penghakiman sementara menunggu kita ke depan. Saat kita mati juga, Tuhan akan menghakimi secara individu. Sesuai dengan Ibrani 9 ayat yang ke-27 bahwa manusia itu ditetapkan mati satu kali, setelah itu dihakimi. Jadi maka itu Bapak Mama, yang orang yang mati-mati ini sudah mendapat penghakiman, dan dia ada yang sudah ada di sorga bagi yang percaya kepada Yesus. Tapi tidak percaya Yesus, dia sudah menderita dalam neraka. Bagi hanya tubuh, jiwa atau roh, tetapi tubuh belum. Nanti Yesus Kristus datang yang kedua kali, baru bisa menghakimi baik tubuh dan bergabung kembali dengan tubuh, jiwa, roh, dan sempurna masuk dalam sorga bagi yang percaya kepada Yesus, sedangkan yang tidak percaya masuk dalam neraka. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, kita jangan lalaikan hidup kita saat ini, karena kita menerima Roh Kudus, tujuannya untuk menyertai kita, dan Roh Kudus itu tidak keluar, dia akan menyertai kita pada sampai akhir Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mungkin firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada kita Bapak Mama Saudara sekalian, mudah-mudahan firman Tuhan atau berkat rohani yang saya berikan ini bisa membawa berkat untuk kehidupan kita. Dan mari kita merenungkan ayat-ayat firman Tuhan yang saya bagikan bagi kita, supaya bisa bermanfaat dan kita bisa mengerti tentang hidup kita, termasuk Pentakosta yang saya berikan ini. Penta 5 dan Kosta itu 10, maka 50 hari. Hitungnya dari Yesus bangkit dan dia menampakkan diri selama 40 hari, dan setelah itu terangkat ke sorga. Kita menantikan dia selama 10 hari atau 10 malam, dan setelah itu Roh Kudus turun dan menyertai kita. Ya, jadi maka itu Bapak Masyarakat sekalian, mudah-mudahan firman Tuhan yang saya memberikan ini membawa berkat untuk kehidupan kita. Terima kasih dan shalom.